Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dian Temi. Salam literasi. Nah, pada video kali ini teman-teman semuanya, saya akan memberikan knowledge buat teman-teman semuanya tentang apa itu KDT. Nah, pada video sebelumnya sedikit pernah saya singgung tentang KDT ya teman-teman. Jadi KDT itu kata lain dari katalog dalam terbitan. Nah, seringkali KDT kita jumpai dalam halaman judul di dalam sebuah buku yang sudah diterbitkan. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah KDT. Jadi mau itu buku asing atau buku dalam negeri ya, seringkali memang jika buku tersebut sudah dicetak, diterbitkan, selalu ada yang namanya KDT atau katalog dalam terbitan seperti ini. Nah, jika ada pertanyaan, Bang, apakah itu wajib dan apakah setiap buku itu pasti ada? Jawabannya belum tentu teman-teman semuanya ya. Jadi tidak semua buku itu terlampir KDT atau memang sengaja dilampirkan KDT ya. Jadi kalau ada case tertentu seringkali kita jumpai bahwasanya ada buku yang dia tidak melampirkan KDT. Nah, seperti itu. Namun ada atau tidaknya KDT sebenarnya selagi memang buku tersebut sudah terpublish dan punya ISBN, itu masih tetap bisa dikomersialkan. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari KDT? Sebenarnya KDT itu fungsinya untuk memberikan informasi kepada pembaca atau kepada pustakawan, dalam hal ini adalah perpustakaan, untuk memberikan data-data terkait deskripsi sebuah buku. Jadi kalau kalian amati sekilas KDT itu kan sebenarnya mirip dengan katalog ya teman-teman ya. Jadi isinya itu ada judul, lalu kemudian ada pengarang atau penulis, ada penerbit, kota terbit, lalu kemudian ada deskripsi fisik buku ini, lalu kemudian ada ISBN. Nah, biasanya juga ada nomor kelasnya. Jadi memang tidak semua buku ya itu menginformasikan deskripsinya di dalam KDT itu secara lengkap. Nah, ini seperti ini. Kalau ini yang buku berbahasa asing ya teman-teman. Nah, ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang penasaran apa sih sebenarnya KDT itu ya, KDT itu katalog dalam terbitan. Lalu siapa yang membuat? Nah, yang membuat itu sebenarnya Perpustakaan Nasional teman-teman ya. Jadi ketika penerbit itu mengusulkan ISBN ke Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Nasional itu juga punya hak untuk mengirimkan ISBN dalam bentuk barcode sekaligus juga KDT-nya. Namun seringkali KDT itu tidak dilampirkan ketika pengusulan ISBN. Itu sebenarnya tergantung permintaan ya teman-teman ya. Jadi ada penerbit yang memang dia mengusulkan KDT, ada yang tidak, dan seringkali memang KDT itu kadang dikirim oleh Perpustakaan Nasional, kadang pun tidak teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah risau ya kan. Ada atau tidaknya KDT di dalam sebuah buku, selagi memang buku tersebut ISBN-nya ada, artinya bahwa secara komersial buku ini memang bisa untuk diperjualbelikan di kalangan umum ya. Nah, itulah pembahasan tentang KDT ya teman-teman ya. Nah, ini jadi buat teman-teman semuanya yang penasaran dengan katalog dalam terbitan, kalian bisa belajar langsung di pakarnya, karena di dunia ilmu perpustakaan atau di dunia akademisi terutama di bidang perpustakaan, kita diajari bagaimana caranya membuat katalog yang baik dan benar sesuai dengan prosedur bakunya teman-teman. Nah, oke, saya rasa itu video dari saya teman-teman semuanya. Nantikan video-video selanjutnya dari Dian Temi. Yang tertarik dengan video ini jangan lupa di subscribe ya, lalu kemudian di share, lalu di like. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Oke, itu dulu dari saya. Salam
literasi. Bye bye teman-teman.